Kepergok warga pencuri motor tembakan senjata api ke arah warga di Cilincing, Jakarta Utara. Puluhan bangunan kafe yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Jalan Kampung Baru, Jakarta Utara dibongkar. Pempek Agus, warung pempek yang ada di gang kecil namun ramai pembeli di Palembang, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya, Kevin Pakan. Inilah Lintas Ainus Pagi selengkapnya. Kita awali informasi pertama. Pemirsa, 2 pelaku pencurian mengacungkan senjata api dan melesatkan peluru ke arah warga di Jalan Kenanga, Cilincing, Jakarta Utara. Aksi dipicu kedua pencuri kepergok warga saat berupaya mengambil 1 unit sepeda motor milik penghuni kontrakan. Salah seorang pelaku pencurian nekat mengacungkan senjata api dan menembakkan peluru gotri ke arah warga Jalan Kenanga, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa dini hari. Aksi ini terekam kamera pengawas warga. Aksi berawal saat kedua pencuri ini berusaha membobol kunci gembok kontrakan. Setelah berhasil dibuka, satu pelaku mengendap-endap mengambil sepeda motor seorang warga yang terparkir di halaman. Sementara pelaku lainnya menunggu di luar. Namun aksi pencurian digagalkan warga yang memergoki pelaku sambil berteriak maling. Tak ayal, pelaku panik mengacungkan senjata seraya meluncurkan 3 tembakan. 2 pelaku pun kabur menggunakan sepeda motornya. Bobol udah berhasil masuk, sempet mau ngidin kunci motor. Nah, ketahuan sama bapak saya nih, dikejar, dia nembak, udah sempet nembak 2 kali di dalam, di luar tuh, dia nembak lagi sekali, langsung kabur dia udah. Beruntung tidak ada korban jiwa dan materi atas aksi penembakan. Warga pun berharap aparat kepolisian mengusut kasus ini. Di Jakarta, Sofian Firdaus melaporkan. Pemirsa, Satreskrim Polres Blitar Kota menangkap sindikat pencuri sepeda motor spesialis perkantoran. Saat beraksi, salah satu pelaku bahkan bawa senjata api airsoft gun. Tiga orang warga Malang ini diringkus oleh Satreskrim Polres Blitar Kota setelah mencuri sepeda motor di sejumlah tempat di Kota Blitar. Para pelaku mengincar sepeda motor yang terparkir di perkantoran. Bahkan saat beraksi, para pelaku juga membawa senjata api airsoft gun untuk menakut-nakuti para korban jika ketahuan. Total ada 5 sepeda motor lebih yang telah dicuri oleh para pelaku ini. Dia mencari sasaran sepeda motor roda 2, kemudian dibawa kendaraan tersebut, diambil dengan menggunakan kunci T dan sebagainya. Para pelaku sendiri merupakan residivis kasus yang sama. Kini kasus pencurian sepeda motor ini masih terus dikembangkan mencari para pelaku komplotan lainnya. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Kios sembako di Jalan Karimun Jawa, Sukarame, Bandar Lampung dibobol kawanan pencuri. Tak tanggung-tanggung, 60 karung beras dengan berat sekitar setengah ton serta ratusan bungkus rokok raib.
Aksi pencurian 60 karung beras seberat hampir setengah ton di kios sembako di Jalan Karimun Jawa, Sukarame, Bandar Lampung, Lampung, terekam kamera pengawas CCTV. Pelaku membobol rolling door kios setelah sebelumnya sempat merusak kamera CCTV di bagian depan kios. Puluhan karung beras langsung diangkut ke mobil. Tak hanya itu, pelaku juga mengambil ratusan bungkus rokok seharga puluhan juta rupiah. Pencurian ini baru diketahui setelah pemilik toko melihat pintu depan dirusak saat hendak membuka toko pada pagi hari. Aksi pencurian itu memanfaatkan lokasi yang sepi, terutama pada malam hari, hingga pelaku bisa leluasa mengangkut hasil curiannya. Dari jam 4:33 sampai jam 5:15. Pelakunya berapa orang? Kalau yang terekam itu satu orang. Satu orang. Tapi dia pakai mobil. Kalau waktu bolak-balik itu pakai motor. Kalau yang kayaknya udah selesai dia jebol, kayaknya ada mobil masuk ke babak di depan. Aksi pencurian beras di kios dan toko sembako di kawasan Sukarame ini marak terjadi sejak 2 bulan terakhir dan telah menimpa 7 toko di lokasi itu. Diduga pelaku merupakan pelaku yang sama karena dalam rekaman beberapa CCTV kios dan toko, salah satu pelaku memiliki ciri-ciri berjalan pincang. Para pemilik toko meminta polisi segera menangkap pelaku. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, Ayus melaporkan. Seorang mahasiswa asal Siborong-Borong, Tapanuli Utara ditemukan tewas mengenaskan di kamar indekosnya di Bali. Namun curiga korban meninggal tak wajar karena ditemukan luka memar di tubuhnya. Pihak keluarga melakukan otopsi terhadap jenazah korban di Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Wanita ini menangis histeris saat ia bersama keluarganya melakukan otopsi terhadap jenazah anaknya ASN di RS Bayangkara, Medan, Sumatera Utara. Korban mahasiswa asal Siborong-Borong ini sebelumnya ditemukan tewas di kamar indekos di Kuta Selatan, Bali 18 November lalu. Awalnya, hasil penyelidikan kepolisian Bali, korban tewas diduga akhiri hidup. Namun saat melihat jenazah korban, pihak keluarga curiga korban tewas dibunuh secara sadis lantaran terdapat banyak luka memar pada tubuh korban. Ada foto yang beredar dari rumah sakit, kamarnya penuh dengan darah, kelaminnya rusak, mengeluarkan darah, hidung, mulut mengeluarkan darah, terus badan semua memar, ini lengannya seperti ini tuh, tulangnya bergeser gitu loh, kita bisa lihat, ya kan? Masih kuliah dan harusnya wisuda, adik saya itu harusnya wisuda bulan Desember ini. Usai diotopsi, jasad korban kemudian dibawa ke kampung halamannya di Kabupaten Tapanuli Utara untuk dimakamkan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, Anyus melaporkan. Penemuan kerangka manusia di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar diduga merupakan korban pembunuhan. Petugas Satreskrim Polres Blitar Kota terus mengembangkan kasus temuan kerangka manusia yang terkubur dalam kamar sebuah rumah di Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar. Hasilnya, kerangka manusia yang ditemukan berjenis kelamin perempuan dan identitasnya juga sudah diketahui. Diduga korban meninggal akibat dibunuh. Kini, polisi masih memeriksa sejumlah saksi termasuk SH, suami korban. Ada empat saksi yang kita minta keterangan, nanti mungkin akan berkembang beberapa saksi. Dari mana aja tuh Bang yang diminta keterangan? Yang jelas sudah yang tadi sudah disampaikan, saksi itu kan yang mengetahui, mendengar, melihat maupun. Dan bagian jaringan yang masih kita temukan itu sekitar 1 tahun sampai 1,5 tahun. Untuk identitas laki-laki atau perempuan? Dari kerangkanya perempuan, usia di bawah 25 tahun. Sebelumnya, warga desa Bacem, Kecamatan Ponggok, gempar dengan temuan kerangka manusia yang terkubur dalam rumah. Penemuan bermula saat pemilik rumah yang baru hendak merenovasi. Sang pemilik yang baru saja membeli rumah dari adiknya curiga dengan sebuah kamar yang terkunci.
Pemilik rumah kemudian memerintahkan tukang untuk membuat galian septic tank. Saat menggali, para tukang menemukan cor yang belum lama dan di dalamnya terdapat kerangka manusia. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan melaporkan. Puluhan bangunan kafe yang dijadikan sebagai tempat prostitusi di Jalan Kampung Baru dan Jalan Kampung Rawomalang, Cilincing, Jakarta Utara dibongkar paksa oleh petugas Satpol PP pada Rabu pagi. Warga yang berdagang di lokasi tersebut kecewa karena sudah tidak bisa berdagang. Petugas gabungan bersama Satuan Polisi Pamung Praja Satpol PP Jakarta Utara membongkar paksa puluhan kafe yang berdiri di Kampung Baru dan Kampung Rawomalang, Cilincing, Jakarta Utara Rabu pagi. Tidak ada perlawanan dari warga sekitar. Pembongkaran terpaksa dilakukan setelah memberikan peringatan yang tidak digubris. Bangunan kafe pun tidak mengantongi izin tempat usaha. Kafe juga kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi hingga menjual minuman keras. Meski dijadikan lokasi prostitusi, warga setempat menyayangkan pembongkaran karena penghasilan usaha mereka berkurang. Harapan Bapak bagaimana nih Pak? Harapan saya kami buka lagi, itu harapan saya. Di sini nama pemerintah udah, itu aja. Tapi sebenarnya ada kafenya keberatan atau enggak? Enggak ada, warga nggak ada yang keberatan. Ekonomi makin ada. Ekonomi malah, kalau ada kafe malah meningkat. Bangunan yang ada di Kojem itu ada sekitar 17 buah. Nantinya untuk saat ini itu kita nanti untuk alih profesi ya, alih profesi. Nanti siapa yang mau alih profesi nanti pendataannya dipersilakan ke kecamatan. Usai pembongkaran, petugas menyegel puluhan kafe tersebut karena melanggar ketertiban umum. Rencananya, 2 kawasan ini akan dijadikan tempat ahli profesi. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Ayus melaporkan. Eksekusi pengosongan tanah dan rumah warga di Kota Bekasi, Jawa Barat berujung ricuh. Jurusita mendapat perlawanan dari pemilik rumah karena hasil putusan pengadilan dianggap salah alamat. Cekcok mulut dan kericuhan mewarnai eksekusi pengosongan sebuah rumah dan tanah warga di Kampung Pengasingan, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Rabu siang. Pihak jurusita yang membacakan tugas melaksanakan eksekusi mendapatkan perlawanan dari pihak pemilik rumah. Perlawanan dilakukan karena surat perintah atas hasil putusan pengadilan dianggap cacat hukum dan dianggap salah alamat atau salah objek eksekusi. Selain itu juga lahan dan rumah yang surat sertifikat masih dipegang oleh pemilik justru sudah dalam status lelang oleh Balai Lelang Negara. Sementara pihak jurusita Pengadilan Negeri Kota Bekasi akan dilakukan penjadwalan ulang proses eksekusi. Sementara ribuan buruh yang tergabung dalam Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia Kota Cimahi dan Serikat Buruh Seluruh Indonesia pada Rabu siang secara serempak melakukan aksi sweeping puluhan pabrik di kawasan industri dan Cibaligo di Cimahi. Para buruh tersebut mengajak buruh yang lain untuk melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan upah yang hanya 3,57%. Aksi unjuk rasa ribuan buruh di Cimahi, Jawa Barat, aksi sweeping dan jemput ratusan buruh pabrik mewarnai yang sedianya mengancam eksistensi kesejahteraan para buruh serta ancaman PHK buruh secara sepihak. Sweeping ratusan buruh dari pintu ke pintu mengajak buruh lainnya untuk ikut serta pada aksi tersebut. Sebagian dari mereka ada yang ikut serta dan menolak karena merasa sudah ada perwakilan, selanjutnya menunggu di depan pabrik. Usai melakukan penyisiran puluhan pabrik, selanjutnya ratusan buruh mengajak mereka melakukan aksi long march dan aksi di kawasan industri Kota Cimahi. Kita tidak mau dengan PP 51 ini kawan-kawan buruh makin terhimpit kehidupannya. Melihat dari harga sembako yang melambung tinggi dan kemudian kehidupan kawan-kawan buruh dari dampak Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kawan-kawan buruh ini tidak ada nilai lebihnya untuk bisa melangsungkan kehidupannya. Karena di situ pun banyak kawan-kawan kita yang sudah ter-PHK sepihak alasannya perusahaan pilot. Aksi para buruh ini terkait penetapan kenaikan UMP sebesar Rp70.824 atau sekitar 3,57% sesuai dengan PP 51 tahun 2023.
Dari Kota Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Ayus melaporkan. Pemirsa, kawasan wisata Taman Matahari di Puncak Bogor, Jawa Barat tutup. Sejumlah mantan karyawan Taman Wisata Matahari berunjuk rasa menuntut hak mereka yang hingga saat ini belum juga diberikan. Mantan karyawan kawasan wisata Taman Matahari di Puncak Bogor, Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa dengan menggelar spanduk. Mereka menuntut hak mereka berupa selisih upah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belum dibayarkan pihak wisata Taman Matahari. Mereka meminta agar TWM segera membayarkan uang selisih tersebut. Pasalnya, para mantan karyawan Taman Matahari ini mengetahui jika akan diakuisisi oleh Taman Safari Cisarua. Sebelumnya, pihak Taman Wisata Matahari menyatakan pengurangan karyawan telah sesuai SOP dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku. Pihak TWM telah menawarkan upah PHK kepada mantan karyawan, namun hal tersebut tidak diterima oleh mereka. Selisihnya itu kan harus dibayarkan, itu yang kita tuntut. Yang kedua, ya bicara masalah PHK-nya. Kompensasinya kita minta perhitungan dasarnya adalah dari UMK tahun 2023. Itu sudah berkali-kali. Pak Herwan langsung yang membuat komitmen kepada perwakilan mereka dan mereka tidak menggunakan kesempatan itu dengan baik. Para pendemo ini mengancam akan melakukan aksi terus-menerus di depan pintu masuk hingga tuntutan mereka dipenuhi. Jika tidak diindahkan, mereka akan melapor pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk saat berkendara, sebuah minibus tabrak 2 warung hingga hancur dan 2 sepeda motor alami rusak di Jalan Mendor Senan, Desa Cipenjok, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Rabu siang. Warung sayur dan warung nasi ini hancur berantakan usai ditabrak minibus di Jalan Mandor Senan, Desa Cipenjok, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Barang-barang dagangan pun berserakan. Kecelakaan berawal saat minibus melaju dari arah Harvest menuju arah Jalan Desa Cipenjok. Diduga sopir minibus mengantuk menabrak 2 warung dan 2 sepeda motor. Beruntung tak ada korban jiwa maupun luka. Sementara kasus kecelakaan ini telah diselesaikan secara kekeluargaan antara pihak sopir minibus dan juga pemilik warung. Ranjau paku kerap menjadi masalah yang sering ditemui di jalanan ibu kota. Tak hanya merugikan pengendara yang terkena paku, hal ini bahkan tak jarang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Ranjau paku saat ini kembali marak ditemui di Jakarta, termasuk di sepanjang Jalan Gatot Subroto, tepat di depan Hotel Mangkuluhur yang kerap merugikan pengendara. Salah seorang pedagang, Lelo, mengaku pernah melihat pelaku penebar paku ranjau tersebut. Mereka beraksi menggunakan sepeda motor pada saat kondisi arus lalu lintas sepi. Paku yang digunakan biasanya telah dimodifikasi. Modusnya, pelaku yang berboncengan motor sambil melaju membawa plastik berisi kumpulan paku yang sengaja dipecahkan, secara otomatis paku tersebar di jalan. Saya pungutin barang sama teman-teman yang di Transjakarta tuh. Nah, terakhir tuh saya dapat segini nih, segenggam. 2 genggam deh. Terus saya serahin ke polisi. Korban dari ulah penjahat jalanan ini tak sedikit yang alami kecelakaan. Ranjau paku sangat merugikan pengguna jalan, khususnya pengendara sepeda motor yang sering menjadi korban. Ban baru kira-kira 1 bulan, kena ranjau paku. Yang ranjau itu nggak bisa ditambal kecuali dari dalam, gitu loh. Dan kalau dari dalam nggak berhasil berarti 300.000 itu melayang gara-gara ranjau paku, Kak. Jadi sempat dalam 1 bulan itu 4 kali kena. Dan kenanya itu jalan yang di tepi, ngindarin paku tapi tiba-tiba kena lubang. Jatuhlah saya terkapar. Sejumlah komunitas yang peduli kerap kali melakukan penyisiran jalan. Pelaku ranjau paku pun sudah sering ditindak oleh petugas, namun tak pernah jerah. Masyarakat diimbau untuk lebih waspada, dan bagi petugas diharapkan bisa mengambil langkah yang lebih tegas guna menjadi solusi permasalahan ini. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Tri Julianti melaporkan.
Ya, ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi melantik Jenderal Agus Subianto menjadi Panglima TNI pada Rabu pagi. Jenderal Agus Subianto menggantikan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun. Presiden Joko Widodo resmi melantik Jenderal Agus Subianto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia di Istana Negara Rabu pagi. Pelantikan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 102 TNI tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Dalam pelantikan ini, Presiden Jokowi melakukan penanggalan, penyematan tanda pangkat dan jabatan, serta penyerahan tongkat komando Panglima TNI. Pelantikan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang berdasarkan Pancasila. Dan Undang-Undang Dasar Negara. Republik Indonesia tahun 1945. Republik Indonesia tahun 1945. Sebelumnya dalam rapat paripurna Selasa lalu, DPR RI telah menyetujui Panglima Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal Agus Subianto, sebagai Panglima TNI, menggantikan Laksamana Yudo Margono yang memasuki masa pensiun. Jenderal TNI Agus Subianto mengatakan akan melanjutkan program Panglima sebelumnya dan meminta restu agar dipermudah dalam melaksanakan tugas. Dari Jakarta, Gisel Yanur Rahma, Dias Triawan, iNews melaporkan. Sementara usai pelantikan langsung digelar setelah terima jabatan Panglima TNI dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal Agus Subianto di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Selanjutnya Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023. Setelah terima jabatan Panglima TNI dari Laksamana Yudo Margono kepada Jenderal TNI Agus Subianto digelar di Plaza Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur pada Rabu siang. Serah terima jabatan dilakukan setelah Presiden Joko Widodo melantik Jenderal TNI Agus Subianto sebagai Panglima di Istana Negara pada Rabu pagi. Sebelumnya Jenderal TNI Agus Subianto dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepatutan di Komisi 1 DPR RI. Agus merupakan jebolan Akademi Militer tahun 1991 dari Satuan Infanteri. Selama karirnya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto banyak bekerja sama dengan Presiden Joko Widodo. Informasi selanjutnya pemirsa, tim rescue pemadam kebakaran mengevakuasi seekor ular piton dengan panjang 3 meter yang masuk kamar rumah panggung setinggi 4 meter di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Setelah berhasil ditangkap, ular dilepaskan ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Tim rescue damkar Palangkaraya berjibaku mengevakuasi seekor ular piton di dalam rumah panggung setinggi 4 meter di Jalan Mendawai, Kompleks Sosial Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menggunakan alat penjepit, ular ganas ini berhasil ditangkap setelah 30 menit proses evakuasi. Ular piton sebelumnya diketahui pertama kali oleh penghuni rumah yang terkejut melihat seekor ular besar di bawah alas tempat tidur. Bahkan pemilik rumah melapor terdapat 2 ular yang berada di dalamnya. 1 ular berhasil ditangkap sementara 1 ekor lainnya berhasil kabur melalui lubang pada dinding kamar. Laporannya ada 2 ekor ular piton sebesar 2,5 inch dengan panjang 3 meter. 1 ekor masih berada di lokasi, yang satunya sudah keburu keluar pada saat tim sedang dalam perjalanan. Ada lubang pada dinding yang tembus keluar, terjun dalam ketinggian 4 meter. Selanjutnya, ular piton dilepaskan tim rescue damkar ke hutan yang jauh dari permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adisata, iNews melaporkan. Sapi berbobot 400 kg terperosok ke dalam sumur sedalam 7 meter di Purbalingga, Jawa Tengah. Evakuasi sapi berlangsung dramatis. Petugas damkar bersama warga bahu-membahu mengevakuasi sapi berbobot 400 kg yang terjatuh ke sumur di Kecamatan Bobotsari, Purbalingga.
Petugas pun harus menggunakan tali dan katrol untuk bisa mengangkat sapi dari sumur sedalam 7 meter ini. Kejadian berawal saat sapi hendak dipindah ke kandang, tiba-tiba berontak dan lari ketakutan. Kemudian sapi jatuh ke dalam sumur. Sempitnya bibir sumur membuat evakuasi sempat mengalami kesulitan hingga membuat petugas terpaksa menggali tanah sedalam 2 meter di tepi sumur. Sapi berhasil diangkat menjelang subuh. Kesulitannya adalah di lokasi sapi yang masuk ke sumur itu tidak ada angkor atau pegangan, sehingga kita harus mengupayakan pegangan dan harus menggali sisi daripada sumur. Usai dievakuasi, sapi diberi air minum campuran gula merah dan tubuh sapi dibersihkan dengan air hangat. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto, Ayus melaporkan. Pemirsa, proses pelepasan cincin seorang bocah yang jarinya bengkak terjepit pintu sekolah di Kecamatan Panggung Rejo, Pasuruan, Jawa Timur berlangsung dramatis. Bahkan petugas harus menggunakan alat pemotong khusus untuk memotong cincin tersebut. Petugas BPBD Pemkot Pasuruan, Jawa Timur berusaha memotong cincin yang hendak dilepas dari jari seorang anak di Panggung Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Petugas melakukannya secara berhati-hati lantaran jari bocah tersebut membengkak. Setelah 15 menit, petugas akhirnya berhasil mengeluarkan cincin. Awalnya, korban terjepit pintu sekolah hingga jari manisnya membengkak. Akibatnya cincin logamnya itu tidak bisa dikeluarkan dan dibawa ke kantor BPBD Kota Pasuruan untuk dilakukan evakuasi. Jadi lukanya itu bukan karena cincinnya. Dia habis kejepit pintu, kejepit pintu kebetulan dekat dengan cincinnya. Membengkak akhirnya. Untuk antisipasi maka sama gurunya dibawa ke sini. Selanjutnya, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Kota Pasuruan untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut atas lukanya. Orang tua korban pun sangat berterima kasih kepada para petugas. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan komitmennya dalam menjaga netralitas prajurit TNI dalam Pilpres 2024 mendatang. Panglima pun mempersilahkan masyarakat mengadu ke posko pengaduan jika ada pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh anggotanya. Usai menjalani pelantikan sebagai Panglima TNI di Istana Negara pada Rabu pagi, Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan TNI akan menindak tegas bila ada prajurit yang terbukti tidak netral. TNI telah membentuk posko pengaduan untuk menjawab kekhawatiran mengenai netralitas lembaganya di pemilu 2024. Panglima meminta kepada masyarakat langsung mengadukan jika ada pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya. Posko pengaduan masyarakat diresmikan oleh mantan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono di Ruang Hening, Markas Besar TNI Cilangkap, dan dibentuk hingga ke tingkat kabupaten. Jadi nanti di wilayah-wilayah ada posko-posko pengaduan apabila ada oknum TNI yang tidak netral, itu bisa dilaporkan ke pos-pos tersebut. Tetapi saya sudah menginstruksikan kepada jajaran yang ada di satuan bawah untuk memberikan penyuluhan ya, tentang netralitas TNI yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004, di mana di situ prajurit tidak boleh berpolitik praktis. Penegakan hukum yang jujur dan adil menjadi fokus utama pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Wawasan dalam menghadapi tantangan hukum di Indonesia ini dipaparkan dan menjadi fokus Menko Polhukam yang juga Cawapres 2024 Mahfud MD dalam MNC Forum ke-73. Menko Polhukam yang juga Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD hadir sebagai pembicara dalam MNC Forum ke-73 yang diselenggarakan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Jakarta Pusat.
Mengusung tema penegakan hukum, Jembatan Menuju Indonesia Emas 2045, Mahfud MD berbagi pandangan dan ragam persoalan hukum yang masih dihadapi di Indonesia sampai saat ini. Kalau saya yang dipercaya menangani ini, kita fokus ke penegaknya dulu. Ya, karena sebenarnya orang itu ingin bekerja baik-baik saja semuanya yang saya datangi. Buktinya hari ini saya juga datang semangat untuk penegakan hukum itu luar biasa dari forum di MNC Group ini. Ya, jadi ya apa yang disampaikan tadi juga sangat bagus, semua puas. Dan kita sangat berharap ya beliau jadilah wakil presiden. Karena kita Indonesia kalau mau bagus, penegakan hukum, pemberantasan korupsi itu harus betul-betul berjalan dengan baik, dalam arti yang sesungguhnya. Eksekutif Chairman MNC Group Haritanu Sudipyo juga berbicara dalam sesi penutup forum dengan harapan ekosistem MNC Group semakin memahami pentingnya keadilan dan kejujuran dalam bekerja. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Republik Indonesia didukung Partai Perindo Ganjar Pranowo menemui tim pemenangan daerah Kota Jayapura. Selain melihat kesiapan TPD untuk bekerja, Ganjar juga menekankan pentingnya akses pendidikan terhadap anak-anak di tengah kekayaan sumber daya alam yang melimpah di Papua. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengecek langsung kesiapan tim pemenangan daerah Kota Jayapura. Di hadapan Ketua Bapilu DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomano, dan seluruh pimpinan partai koalisi pengusung, yakni Partai Hanura, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan, Ganjar meminta TPD langsung bekerja semaksimal mungkin. Solidaritas antar partai pengusung dan relawan terus dijaga dan ditingkatkan, serta memberikan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam arahannya, Ganjar Pranowo memprioritaskan pembangunan SDM dengan memberikan akses pendidikan terhadap anak-anak. Dengan demikian, anak-anak sebagai generasi penerus bisa kembali membangun Papua dengan baik. Lagi-lagi dari soal pendidikan, soal sumber daya yang ada di sini, baik kehutanan, terus kemudian sumber daya alamnya, termasuk kemaritiman pariwisatanya umpama, tadi disampaikan, lautnya juga menjadi potensi yang luar biasa, tapi akses pendidikan yang mereka harapkan bisa menjangkau ke anak-anak. Saya harus cek datanya, tapi tadi disampaikan kurang lebih 600.000 katanya anak-anak belum mendapatkan akses pendidikan. Marilah saya mengajak kita tim koalisi bekerja dengan sungguh-sungguh untuk memenangkan Ganjar Mahfud. Sementara tim pemenangan meyakini warga Papua antusias bakal memenangkan Ganjar Mahfud sebagai Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Dari Kota Jayapura, Papua, Darul Mutakin, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi kuliner Nusantara pemirsa. Di Palembang ini ada sebuah warung kuliner yang letaknya di dalam sebuah gang kecil yang menjual makanan khas Palembang, yaitu empek-empek. Empek-empek kulit kuah model menjadi menu andalan dari toko ini. Walau tempatnya yang tersembunyi, toko ini pun selalu ramai akan pembeli. Biasanya bila tidak enak, pasti murah harganya. Seperti apa kelezatannya dan berikut liputannya. Mendengar kata empek-empek pasti identik dengan kota Palembang. Nah, kali ini di Palembang ada sebuah toko kecil yang menjual jajanan khas Wong Kitogalo, yakni empek-empek. Walau tempatnya sedikit tersembunyi, yakni di sebuah gang kecil yang ada di Jalan Kamboja, Kelurahan 20 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, Kota Palembang, akan tetapi para pecinta kuliner ramai berdatangan untuk dapat mencicipi kelezatan empek-empek yang tengah viral ini. Empek-empek yang disajikan kepada para pembeli sangat segar karena proses pembuatan dilakukan di warung dan pembeli yang memesan langsung digoreng. Dalam satu hari, ribuan empek-empek ludes terjual dengan omset mencapai 5 juta rupiah per hari.
Ya enak ya, kalau aku sih sebenarnya emang sukanya nggak terlalu, rasa ikan tuh nggak terlalu ngembang kayak gitu kan. Pempek kulit kuah model. Gimana itu rasanya? Enak. Iya enak. Kira tahun 90 kita mulai merintis dia. Dari kecil sampai ya alhamdulillah berkat promosi dari mulut ke mulut. Pempek dijual dengan harga Rp2.500 per buah, sedangkan untuk model dan tekwan dijual dengan harga Rp8.000 per porsi. Pelanggan yang ingin makan pempek dengan menggunakan kuah model hanya menambahkan uang Rp1.000 di luar harga pempek. Yang pasti, pengunjung ketagihan dengan kerenyahan dan kegurihan pempek gang kecil ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Ya, sementara pemirsa membudidayakan kucing ras bisa mendatangkan pundi-pundi. Seperti yang dilakukan seorang wanita di Jakarta ini bernama Natalia Kristianto yang mengembangbiakan kucing rang Sphinx dan juga American Curl. Inilah kucing Sphinx, salah satu ras kucing yang memiliki bulu pendek dan sedikit. Kucing ini bersifat ceria dengan tingkat kecerdasan tinggi. Nah, kalau yang satu ini jenis American Curl atau kucing telinga ikal Amerika. Sesuai dengan namanya, kucing ini memiliki ciri khas pada bentuk telinganya. Kucing-kucing ini merupakan hasil breeder di rumah perkembangbiakan kucing Katri di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur. Harga kucing-kucing ras eksotis ini pun tergolong mahal, apalagi memiliki sertifikat yang terdata secara internasional. Natalia mengembangbiakan kucing-kucing ras ini berawal dari kecintaannya kepada kucing. Ia pun mengaku kucing rasnya harus diberikan makanan khusus agar tetap sehat. Harga adopsi kucing ras di sini beragam, mulai dari 10 juta hingga 25 juta rupiah per ekor. Di awalnya ini yang memang agak sulit, kayak misalkan kami harus mengurus surat-surat dokumen-dokumen untuk legalisasi Katri kami, itu tantangan di awal karena syarat-syaratnya kan banyak yang harus dipenuhi untuk menjadi breeder bersertifikat itu. Breeding itu anggaplah anak lahir 100%, ya mungkin yang masih bisa survive sampai besar itu mungkin sekitar 75%. Selain Sphinx dan American Curl, di sini juga terdapat ras eksotik Persia. Kucing hasil breeding Katri pun memiliki beragam prestasi. Di antaranya masuk ke dalam 15 kucing terbaik se-Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Asrama Polri di Manado, Sulawesi Utara terbakar hebat. Penghuni panik. Lintas iNews pagi. Segera kembali. Kembali di Lintas iNews pagi, pemirsa, sebuah gerobak motor bermuatan belasan tabung gas LPG 3 kg pada hari sore ini terbakar di Jalan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Kebakaran diduga akibat percikan bara rokok yang menyambar bagian mesin yang basah karena rembesan bensin. Api berkobar hebat dari sebuah gerobak motor yang membawa belasan tabung gas LPG berukuran 3 kg di Jalan Pangkalan Asem, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Besarnya kobaran api disertai beberapa kali suara ledakan membuat tak satupun warga yang berani mendekat untuk memadamkan api. Bahkan para pengendara roda dan juga roda 4 juga tak berani melintas lantaran takut tersambar api. Sebelumnya, si pengendara tengah beristirahat di bahu jalan sambil membakar sebatang rokok. Diduga kebakaran disebabkan oleh bara rokok yang menyambar bagian mesin karena terjadinya rembesan bensin. Pemirsa, asrama polisi Sario di Kota Manado, Sulawesi Utara terbakar hebat. Besarnya kobaran api membuat penghuni menjadi panik.
Penghuni asrama polisi Sario Kota Manado, Sulawesi panik dan berhamburan keluar rumah saat api yang membakar 4 unit rumah yang berada di Blok G semakin membesar. Apalagi asap tebal langsung membumbung tinggi dari lokasi kebakaran. Warga juga langsung berusaha menyelamatkan barang berharga seperti mobil dan motor. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran pemerintah Kota Manado diterjunkan ke lokasi berhasil memadamkan api sehingga tidak merembet ke blok lainnya. Api berawal dari bagian kamar salah satu rumah, kemudian cepat membesar dikarenakan kondisi cuaca panas dan berangin. Diduga api disebabkan hubungan pendek arus listrik di salah satu colokan di rumah yang kemudian menyambar baju. Mau bikin mati itu api. Tapi tetap di dalam ruangan. Dia bermain di ruangan iyo. Bermain di dalam. Tak sunda Riki. Bapak nggak tahu karena apa itu api? Dia mungkin dia konslet dan GP iya. Veterannya. Bukan GP tambah PT iya. Di dalam ruangan. Jadi kemungkinan konslet begitu, Pak. Iya. Dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Sementara aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan penyebab pasti kebakaran tersebut. Dari Manado, Sulawesi, Jeffrey Langi Anyus melaporkan. Pelaku penipuan terhadap artis Jessica Iskandar tiba di tanah air melalui Bandara Soekarno-Hatta. Pelaku berinisial CSB ditangkap di Thailand. Artis Jessica Iskandar meluapkan emosinya melihat sang pelaku penipuan sewa mobilnya dikirim petugas di Bandara Soekarno-Hatta. Menggunakan kaos hitam dan celana jeans, CSB tiba di Thailand dengan pengawalan ketat polisi. Suami Jeddah, Vincent Verhoeven, tak kalah emosi. Vincent meneriaki pelaku tepat di depan wajahnya. Pasangan selebritis ini nampak benar-benar kesal dengan tersangka yang sudah membuat Jessica Iskandar rugi miliaran rupiah. Tersangka pun hanya bungkam 1000 bahasa. Pelaku langsung dibawa ke Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. Dan sekarang sosok yang membuat masalah ini terjadi di keluarga aku, rasanya tuh kayak gimana ya, kayak ya aku meledak lampunya, aku gak pernah kayak gitu sama orang, tapi aku tuh rasanya kayak udah kesel banget, aku langsung luapin, aku langsung teriak gitu. CSB sudah merugikan Jeddah hampir 10 miliar rupiah dengan modus bisnis penyewaan mobil. Ia berhasil ditangkap setelah menjadi DPO selama 1,5 tahun dan saat ini dalam pemeriksaan petugas. Dari Tangerang, Banten, Tim Liputan, Anyus melaporkan. Ya, pemirsa, viral di media sosial aksi freestyle pengendara motor marak dilakukan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Karena aksinya yang dinilai membahayakan diri maupun pengendara lain, polisi amankan pelaku serta menyita motor. Inilah video pengendara motor yang melakukan aksi freestyle di Jalan Mati Rotasi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan yang viral di media sosial. Pengendara motor ini melakukan aksi freestyle dengan mengangkat ban depan motor sambil melaju kencang di jalan raya tanpa menggunakan helm. Aksi membahayakan juga dilakukan pengendara lain dengan berboncengan lebih. Pasca video viral, polisi pun berhasil mengamankan para pelaku yang merupakan anak-anak yang masih di bawah umur. Mereka sengaja melakukan aksi tersebut untuk membuat konten media sosial. Membahayakan diri sendiri, terus membahayakan orang lain, termasuk pengendara umum. Jadi itu sudah ditetapkan di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, makanya kita ambil tindakan bahwa ancaman hukumannya itu sekitar 3 bulan. Jadi pada intinya kita memberikan peringatan kepada mereka supaya jangan, karena itu adalah generasi kita yang penerus kita. Sebagai efek jera, polisi mengamankan kendaraan yang digunakan dalam membuat konten aksi freestyle tersebut. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama melaporkan. Pemirsa, kompetisi kasta tertinggi Liga Futsal Profesional musim 2023-2024 resmi bergulir di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah.
Pada laga perdana, Unggul FC menang telak 4-1 atas Sadakata FC. Sementara di laga kedua, Pendekar United berhasil menahan imbang 2-2 dari Black Steel FC. Liga Futsal Profesional 2023-2024 di Gor Tegal Selatan, Kota Tegal, Jawa Tengah resmi dibuka oleh Sekjen Federasi Futsal Indonesia, Edi Prasetyo. Pada laga perdana, Unggul FC asal Malang menang telak 4-1 melawan Sadakata Medan. 1 gol dari Sadakata FC merupakan gol bunuh diri pemain belakang Unggul FC. Sementara di laga kedua, Pendekar United berhasil menahan imbang Black Steel 2-2. Pertandingan dua klub ini berlangsung seru. Pendekar United sempat memimpin pertandingan pada awal babak pertama, namun serangan klub asal Manokwari Papua Barat Black Steel FC berhasil menjebol gawang Pendekar United hingga imbang 1-1 hingga akhir babak kedua. Di babak kedua, tim bermain saling serang hingga kedudukan berakhir imbang 2-2. Anak-anak meskipun pertandingan pertama bisa semangat, kerja keras, dan ya hasilnya imbang, ya berarti hasil yang terbaik. Kita perbaiki lagi untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Sebanyak 12 klub berpartisipasi di kompetisi musim ini, termasuk juara bertahan Bintang Timur Surabaya. Selain itu, juga ada klub Moncong Bulo Muda dan Kinantan FC yang promosi dari Liga Futsal Nusantara tahun 2023 lalu. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Kevin Pakan undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.